Kita masuk dalam doa. Saatnya tiba ya Tuhan. Konsentrasikan pikiran kami. Konsentrasikan hati kami. Dan semuanya hanya untuk firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk ditegur. Kami siap apapun juga. Karena kami tahu hidup kami tergantung kepada firman-Mu yang hidup. Firman yang tidak akan pernah salah. Firman yang tidak akan pernah menyimpang. Selalu menunjukkan arah yang benar. Firman Tuhan seperti kompas yang hanya menunjukkan utara dan selatan. Dia tidak menunjukkan arah apapun. Hanya tentang kebenaran. Hanya tentang segala sesuatu yang kami butuhkan. Oleh karena itu berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat hari ulang tahun ke-29. Amin. Amin saudara ya. Amin. Ya. Tema hari ini adalah The Loving Father. Kasih Bapa. Kita tahu Berea selalu mempunyai tema untuk setiap bulan. Ya. Seluruh khotbah di bulan September ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi pertanyaan saya saudara, ada 3 tokoh dalam kisah perumpamaan ini. Tapi sebenarnya siapa tokoh utamanya? Siapa tokoh utamanya? Ya, kita sudah mendengar tentang khotbah anak yang bungsu pada minggu pertama. Kemudian minggu kedua khotbah tentang anak yang sulung. Dan minggu ketiga bagian saya adalah kasih Bapa. Kebanyakan orang berpendapat anak bungsu itulah, si anak yang terhilang itulah tokoh utamanya. Ada juga yang berpendapat bukan satu tokoh katanya. Tetapi ada 2 tokoh yang utama. Anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu yang satu itu hilang di luar rumah. Tapi yang lainnya anak sulung hilang di dalam rumah. Tapi sebenarnya siapa yang menjadi tokoh utamanya? Ternyata bukan si anak, saudara. Tetapi si Bapa, itu tokoh utamanya. Saya akan menyitir perkataan William Barclay, penulis yang banyak sekali menulis tentang buku-buku tafsiran Alkitab. Menurut William Barclay, saya ambil terjemahan bebas, saudara. Si anak bungsu maupun si anak sulung bukan tokoh yang harus diteladani. Bukan dia yang harus diteladani. Perumpamaan ini adalah tentang kasih Bapa. Fokusnya kasih Bapa. The loving Father. Betapa besar kasih Bapa. Jadi tokoh utama yang harus diteladani adalah Bapa. Kasih Bapa. Bukan fokus kepada si anak. Bukan fokus kepada dosa si anak itu. Jadi fokus dari khotbah hari ini adalah the loving Father. Kasih Bapa yang begitu besar. Anak bungsu adalah gambaran dari orang yang berdosa yang meminta warisan. Sementara ayahnya masih hidup. Menurut saya itu suatu tindakan yang kurang ajar. Saudara. Suatu tindakan yang durhaka. Seakan-akan mengharapkan ayahnya mati saat itu juga. Agar dapat warisan. Tetapi ayahnya toh memberikan juga warisan itu. Setelah ia dapat warisan, ia jual semuanya. Dan pergi ke kota lain yang jauh. Untuk berfoya-foya. Sehingga ayahnya tidak bisa mengawasinya lagi. Sehingga ayahnya tidak bisa menasehati lagi. Sedangkan kalau di rumah, ia tidak bisa hidup seenaknya. Karena ada ayahnya. Akibatnya, hidup seenaknya berfoya-foya. Dan akhirnya hartanya habis. Saat itu timbul bencana kelaparan. Dan ia terpaksa bekerja sebagai penjaga babi. Pekerjaan menjaga babi itu pekerjaan yang paling hina, yang paling bawah. Ingat, babi itu haram bagi orang Yahudi. Saking laparnya suatu hari ia ingin makan makanan untuk babi. Tapi tidak diperbolehkan. Tidak ada yang memberikannya. Berarti apa saudara? Babi lebih berharga daripada dirinya. Makanan babi saja tidak diperbolehkan untuk dimakannya. Artinya derajat si anak bungsu
sudah lebih bawah. Sudah sampai ke dasar. Lebih hina dari babi. Lebih hina dari binatang haram. Dalam Lukas 15 ayat 17-19. Si bungsu sadar, saudara. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Jadi si bungsu merencanakan akan mengatakan 3 hal. Begitu ia berjumpa dengan ayahnya di rumahnya. 3 hal, saudara. Ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Itu yang pertama yang dilakukan. Kedua, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Yang ketiga, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itu rencana dari si bungsu. Begitu dia ketemu bapaknya, dia akan melakukan 3 hal ini. Dan kira-kira, saudara, apa yang akan dikatakan bapak terhadap anaknya yang durhaka itu, yang menghabiskan seluruh warisannya? Apa respon bapaknya pada waktu ketemu sama anaknya? Yang pertama, saudara, ternyata bapak tidak pernah melupakan anaknya. Dan menunggu kapan anaknya pulang kembali. Rupanya bapak tetap mengasihi anaknya. Meskipun anaknya begitu durhaka, begitu kurang ajar. Saudara. Setelah si bungsu memutuskan untuk pulang ke rumah bapak. Ia segera bangkit dan meninggalkan pekerjaannya sebagai penjaga babi. Begitu diambil keputusan, dia tinggalkan pekerjaan babinya. Saudara. Dalam Lukas 15 ayat 20. Saudara. Maka bangkitlah ia. Begitu sadar ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Rupanya saudara, setiap hari ayahnya mengharapkan anaknya pulang. Ia selalu melihat dari kejauhan, kapan anakku pulang. Membayangkan anaknya kembali untuk pulang. Oleh karena itu setiap pagi sampai sore dia lihat, kapan anakku pulang. Demikian juga Bapa di surga. Saudara. Ia tahu ketika orang percaya meninggalkan Bapa, orang itu tidak mungkin hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam tenang dan ketentraman. Seperti anak bungsu yang hidup dalam kemiskinan dan kehinaan. Bahkan makan makanan babi pun tidak diperbolehkan. Derajatnya sudah sangat rendah. Lebih rendah dari binatang babi. Lebih rendah dari binatang haram itu, saudara. Dalam Yesaya 49 ayat 14-15. Sion berkata, orang Israel berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhanku telah melupakan aku. Tapi apa jawab Tuhan? Apa jawab Allah? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya. Aku Allah tidak akan melupakan engkau. Meskipun ibumu sendiri melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Itulah kasih dari Bapa Surgawi. Si bungsu merasa tidak layak untuk menerima kebaikan Bapa. Tapi sehitam apapun dosamu. Segelap apapun kejahatanmu, Bapa tidak pernah menolak orang yang berdosa yang kembali kepadanya. Mungkin ada orang yang berkata, saya begitu jahat, saya begitu berdosa, apakah saya masih layak untuk diampuni? Setan, iblis selalu berkata, tidak ada lagi harapan bagi kamu untuk diampuni. Kamu itu manusia yang terlalu jahat, kamu itu terlalu manusia yang terlalu durhaka, kamu tidak mungkin diampuni. Iblis selalu mengatakan itu, saudara. Saya teringat akan kesaksian pendeta Ezra, saudara. Temannya berkata, kalau engkau tahu, dia berkata kepada Ezra temannya, betapa besarnya dosaku.
Betapa besarnya kesalahanku, Tuhan pun tidak akan bisa mengampuniku. Pendeta Ezra hanya tersenyum, saudara. Kamu itu tidak tahu betapa besar kasih Bapa, betapa besar belas kasihan Bapa. Kamu itu seperti ikan yang takut air laut habis. Karena setiap hari kamu minum, kamu pikir air laut bakal habis. Atau seekor burung yang takut akan oksigen habis. Karena setiap saat dia menghirup udara. Dia takut oksigen habis. Bagaimanapun juga air laut tidak akan pernah habis. Oksigen di udara tidak akan pernah habis. Demikian juga kasih Allah tidak akan pernah habis. Kasihnya selalu lebih besar daripada seluruh dosamu. Yang penting kembali ke rumah Bapa. Kembali kepada Yesus. Yang kedua, respon Bapa. Bapa berlari, merangkul dan mencium anaknya. Dalam Lukas 15 ayat 20 saja. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Begitu besar kasih Bapa. Begitu ia melihat anaknya pulang, ia lari mendatanginya. Ia udah tidak mikir gengsi lagi, saudara. Dia lari karena rindu. Ia merangkul dan mencium anaknya. Ia sudah tidak memikirkan lagi anaknya itu seperti gembel, saudara. Bajunya compang-samping dan baunya ajubilah. Bau babi, saudara. Bukankah perumpamaan Bapa itu menggambarkan betapa besar kasih Bapa surgawi? Betapa berharganya, betapa mulianya kita di hadapan Bapa. Bagi Bapa kita tuh sangat berharga. Saudara. Tapi betapa hinanya, betapa rendahnya hidup kita ketika kita meninggalkan Bapa. Dulu saya pernah baca di koran, sekarang rasanya nggak pernah lihat. Dikatakan di iklan, saudara. Kami orang tua Boyke, rupanya anaknya Boyke, saudara. Putus hubungan kekeluargaan dengan dia. Mulai hari ini, segala urusannya tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Itulah bedanya kasih Bapa surgawi yang tak terbatas dengan kasih Bapa duniawi yang sangat terbatas. Ya. Yeremia 31 ayat 20b. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Allah mungkin menghardik kita. Allah mungkin memarahi kita. Tapi hatinya tetap menyayangi kita. Mungkin Allah begitu jengkel dengan kita. Jengkel dengan kebodohan kita. Jengkel dengan kebandelan kita. Tapi Bapa begitu mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Dan kalau kita pulang, pasti dipeluk oleh Bapa. Ya, itu yang disebut kasih Bapa. Saya akan menceritakan satu kisah yang sesungguhnya hal ini terjadi di Thailand, di Muang Thai. Saudara. Ada seorang ayah dan anaknya yang namanya Sawat, saudara, yang tinggal di desa kecil di Thailand. Saudara. Namanya Sawat, itu nama khas Thailand. Saya nggak pernah ngedengar di Indonesia ada anak orang yang namanya Sawat. Nama khas dari Taiwan, Sawat. Suatu hari Sawat berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin mengadu nasib di kota besar. Ia jenuh, ia bosan, jemu hidup di desa kecil. Hidup yang membosankan dan hidup yang hanya pas-pasan. Dan ayahnya berkata, pergilah nak. Pergilah nak. Ayah sih puas hidup di sini. Memang hidup di sini sederhana. Tapi di sini hidup yang tenang dan tentram. Ternyata di kota besar, Sawat hidup lebih menderita daripada desa. Benar-benar dia menderita. Mau pulang lagi ke desa, ia malu. Ia malu, ia berkata akan ngadu nasib di kota besar. Ia malu, saudara. Ia tidak mau pulang. Akhirnya Sawat menjadi penjahat besar.
Penjahat yang ditakuti di Thailand. Penjahat, benar-benar penjahat. Ya. Bertahun-tahun ayahnya tidak pernah mendengar kabar anaknya. Karena zaman dulu susah untuk berkomunikasi. Dan di desa tidak ada telepon, saudara. Tidak ada telepon. Tapi beberapa tahun kemudian ayahnya mendengar kabar tentang anaknya. Anaknya ternyata telah menjadi penjahat besar. Dia hanya bisa menangis. Dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kembalikan anakku ke rumah. Kembalikan. Sebenarnya dia anak baik. Aku tahu dia anak baik. Dia anak baik katanya. Kemudian papahnya hanya bisa nangis terus sesegukan. Dia tahu anaknya baik. Tapi pergaulan yang membuat dia menjadi penjahat yang besar. Sawat di kota besar. Gelisah. Hatinya tidak ada damai. Ia rindu sama papahnya. Ia teringat nasihat ayahnya. Jadilah Sawat orang yang baik. Jadilah Sawat berkat bagi orang lain. Jadilah orang yang berguna. Suatu hari ia menulis surat ke papahnya. Saya ingin pulang. Ingin ketemu papa. Saya rindu sekali sama papa. Tapi papa kan pasti sudah tahu. Pasti telah mendengar. Saya adalah penjahat yang besar. Yang terkenal di Thailand. Saya rindu tapi saya takut, kata dia. Takut papa tidak bisa lagi mengampuni saya. Tanggal 15 bulan depan. Saya dan teman saya akan lewat rumah kita. Rumah papa. Kalau papa mau memaafkan. Kalau papa mau mengampuni saya, beri tanda, Pak. Beri tanda supaya saya tahu papa mau menerima saya. Gantungkan selai bendera putih di pohon cemara yang di depan rumah kita. Bendera putih, gantungkan papa. Tapi kalau papa tidak memaafkan saya, jangan gantungkan apapun juga, jangan. Biarkan saja. Dan saya akan lewat. Dan tidak akan pernah kembali ke rumah papa. Saya tidak akan mengganggu papa lagi. Tidak akan mengganggu ketenangan papa lagi. Saya selalu rindu. Ingat pada waktu dulu. Saya bersama papa. Hidup pas-pasan. Tapi hidup begitu damai sejahtera. Hidup penuh ketentraman. Dan tanggal 15 pun sampailah, saudara. Ya. Tanggal 15, Sawat naik kereta lewat depan rumahnya. Rupanya di depan rumah Sawat ada rel kereta api. Ya, ada rel kereta api. Dia naik kereta api, saudara. Sekitar 500 meter lagi, Sawat kan kenal rumahnya, saudara. Sawat berkata kepada temannya, lihat ya, rumah saya tuh berwarna biru. Di depannya ada pohon cemara. Lihat. Apakah ada bendera putih di pohon cemara? Sawat ketakutan, saudara. Saya kata dia nutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Dia begitu berharap papahnya mengampuni. Tapi dia otaknya berkata, gak mungkin papamu mengampuni. Engkau telah menghancurkan nama baik papahnya. Dia tutup, saudara. Dia tundukkan kepalanya. Dan rumah biru itu makin mendekat, saudara. Temannya berkata, Sawat, tidak ada bendera putih. Saya tidak melihat bendera putih. Seketika juga Sawat meledak tangisnya. Hatinya hancur, saudara. Ia berkeringat semua. Dan meledak tangis Sawat. Dia udah gak malu lagi, saudara, sama penumpang lagi. Hatinya hancur, saudara. Dia tahu seumur hidupnya dia tidak akan pernah datang untuk ngerepotin papahnya lagi. Memang tidak ada bendera, tapi herannya juga tidak ada pohon cemara. Karena pohon cemara juga kelihatan. Yang ada hanya sesuatu yang putih, besar, dan warnanya putih. Gini, Sawat, kamu yang lihat aja. Itu kan rumah kamu. Sawat, kamu lihat saja. Coba kamu lihat sendiri.
Jangan saya gak kenal rumah kamu. Ternyata benar saudara. Waktu Sawat lihat, tidak terdapat bendera putih. Tapi seluruh pohon cemara itu ditutup oleh kain putih. Dari puncaknya, dari pucuknya sampai ke tanah, semua ditutup oleh kain putih. Apa artinya itu saudara? Artinya bagi bapaknya. Artinya bagaimanapun hitam kejahatanmu Sawat, Papa selalu mengampuni. Bagaimanapun gelapnya dosa kamu, Papa selalu menunggumu. Pulanglah Sawat, jangan ragu-ragu. Itu artinya saudara. Dia tidak memberikan bendera putih, tapi dia tutup semua dengan kain putih. Yang menandakan dia tidak peduli dosa anaknya. Yang penting pulang Sawat, pulang Sawat. Aku sangat mengasihimu. Demikian juga Bapak saudara. Bapak surgawi. Bapak selalu menunggu anaknya yang berdosa itu pulang kembali. Pulang kembali ke rumah Bapak. Dia tidak akan ribut-ribut tentang betapa besarnya dosa dia. Tapi yang penting pulanglah ke rumah. Demikian juga saudara respon si Bapak. Yang ketiga, Bapak tidak mengingat-ingat dosa anaknya lagi. Ya. Setelah dirangkul dan dicium, si bungsu mendapat kesempatan untuk mengakui dosanya. Saudara ingat, dia akan mengatakan 3 hal. Dalam Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Apa bapaknya merespon saudara? Apa bapaknya menjawab? Bapaknya tidak merespon anaknya. Dia tidak menanggapi anaknya. Tapi justru ia memerintahkan hamba-hambanya. Anaknya tidak sempat saudara mengatakan jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Saudara baca dengan teliti firman Tuhan itu. Perkataan anaknya dipotong saudara. Dia nggak memperhatikan lagi perkataan-perkataannya. Dia nggak peduli apa yang dilakukan oleh si bungsu itu. Dipotong, disela Bapak. Bapak tidak mau mendengar lagi perkataan anaknya. Bapak telah melupakan seluruh dosa anaknya. Bapak telah melupakan seluruh kesalahan anaknya. Itulah Bapak sorgawi, saudara. Dia tidak akan mengungkit-ungkit apapun juga. Pada waktu dia mengakui saya berdosa. Dan dia kembali rumah Pak. Itu cukup saudara. Bapak tidak akan nanyakan apa yang dosa kamu. Membunuh orang. Atau melakukan perampokan atau apapun juga. Tidak saudara. Bapak telah melupakan semua dosa kita. Dalam Lukas 15 ayat 22. Tapi ayah itu berkata ke hamba-hambanya. Bukan menjawab, bukan mendengarkan dia saudara. Lekasan bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Bapak tidak mengungkit-ungkit lagi dosa yang lampau. Itulah sebabnya Bapak memerintahkan kepada hamba-hambanya. Pakaikan jubah terbaik kepadanya. Manusia kalau bilang mengampuni, pada waktu dia jengkel biasa kita mengungkit lagi. Dia ngungkit lagi. Tapi Bapak mengatakan melupakan semuanya. Sehingga ada suatu kisah, suatu cerita yang membuat saya senyum. Ya, pada waktu kita datang kepada Yesus, Yesus hitung dosa kita. Oh, ada 8 karung dosa kita. Misalnya, saudara, ada 8 karung. Kata Yesus, oke, masukin ke perahuku, kata Yesus. Yesus pergi ke sana, saudara ya. Pergi ke sana. Kemudian dikasih pemberat dan dicemplungkan. Bukan saja sampai ke dasar lautan, tapi ke tubir. Tubir itu jurang yang lancip, saudara. Jurang yang dalam. Di dasar masukin ke situ. Ya, siapa yang bisa menemu? Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Dia pasang saudara pelampung. Dikatakan dilarang mancing di sini. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Orang itu biasa suka mancing-mancing. Orang selalu ngungkit-ngungkit meskipun katanya dia mengampuni. Tapi Tuhan saudara, sekali dia memaafkan, sekali dia terima, dia lupakan semua dan tidak akan pernah mengungkit-ungkit.
Itulah sebabnya katanya ya rada heureuy saudara. Tuhan kasih dilarang mancing sini. Gak boleh dipancing-pancing itu yang udah ada di tubir laut. Tidak ada. Itulah kasih Yesus. Itulah kasih Bapa. Dia tidak akan pernah mengungkit-ungkit. Tidak mengungkit-ungkit. Tidak pernah memancing-mancing lagi. Dalam Yesaya 45 ayat 23 dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya. Dia langsung dipotong perkataan. Apa artinya jubah? Jubah adalah tanda kehormatan. Dari pakaian gembel yang bau babi, diganti dengan pakaian kehormatan, yaitu jubah. Apa arti cincin? Cincin itu suatu tanda otoritas. Tanda anak Bapa. Dia memiliki otoritas sebagai anak Bapa. Apa arti sepatu? Sepatu itu tanda bukan hamba atau orang upahan. Karena apa, saudara? Karena hamba zaman dulu, budak, tidak memakai sepatu. Saudara. Tidak memakai sepatu. Demikian juga kalau kita orang berdosa kembali kepada Allah, maka akan memulihkan kita kembali menjadi anak Allah. Seluruh hak kita, seluruh otos kita persis seperti tidak ada terjadi apa-apa. Itulah kasih Bapa. Dia tidak pernah mengungkit. Dan kasihnya begitu besar. Kalau dia sebut mengampuni, benar-benar dia mengampuni. Benar-benar mengampuni. Yang keempat, saudara, Bapak mengadakan pesta. Dalam Lukas 15:23 ayat 24. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Terpisah dari Bapa, ampas babi saja tidak diperbolehkan untuk dimakan. Tapi bersama Bapa mereka menikmati anak lembu tambun. Anak lembu tambun. Dalam Lukas 15, 7a dan 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi seluruh warga surga semua bersukacita. Karena satu orang berdosa kembali ke rumah tata. Kembali bertobat. Saya akan menunjukkan dua foto. Saudara. Ya. Yang kiri, saudara, itu D.L. Moody. Yang kanan adalah W.L. Thompson. D.L. Moody adalah seorang penginjil besar. Malah dikatakan penginjil terbesar pada zamannya. Yang membawa banyak orang berdosa kepada Tuhan. Banyak orang berdosa bertobat kepada Tuhan. D.L. Moody, kata-katanya berkuasa. Saudara. Ia mempunyai seorang sahabat. Namanya W.L. Thompson. Seorang musisi. Seorang penggubah lagu yang terkenal. Ya, dia ahli dalam musik, saudara. Dia terus belajar sampai ke Jerman. Waktu mendengar di sana ada guru musik yang hebat. Tahun 1899, Moody jatuh sakit. Dan ia merasa tidak lama lagi ia akan hidup. Ia memanggil sahabatnya dan berkata, betapa Bapa, betapa Yesus begitu sabar menanti orang berdosa kembali kepadanya. Pengalaman saya, kesaksian saya hidup sebagai penginjil yang lihat betapa besar kasih Bapa. Betapa besar kasih Yesus. Tidak lama kemudian Moody meninggal. Thompson begitu terkesan dengan perkara Moody. Karena ia penggubah lagu yang terhebat pada waktu zamannya. Ia membuat satu lagu, saudara. Setelah mendengar D.L. Moody. Saudara.
saya sadar akan suara saya ya. Merdu seperti burung gagak, saudara. Ya, begitu kan. Mungkin itu akan menyakiti telinga saudara. Ya. Makanya saya minta bantuan dari Lala, saudara, anak saya. Dia yang akan nyanyi, saudara. Ya, jadi Lala akan menyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggris karena aslinya bahasa Inggris, saudara. Bahasa aslinya. Kemudian kita semua jemaat menyanyikan terjemahannya. Ditambah ref bahasa aslinya. Bahasa Inggris. Saya ingin tetap bahasa Inggris tetap. Karena itu bahasa aslinya. Dari Thompson, saudara. Dari Thompson. Dan saya undang saudara bangkit berdiri. Dan saudara akan mendengar lagunya. Itu kira-kira udah 180 tahun yang lalu, saudara. Tapi Tuhan pelihara lagu ini. Dan kita akan menikmati lagu ini. Saya persikan lagunya. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Kita nyanyi bersama surat terjemahannya. Plus itu. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin, menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita bersama nyanyikan kampung. Come home, come home. You who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Yang terakhir kita ulang lagi calling oh sinner kamu. Calling, oh sinner, come home. Mari kita masuk dalam doa. Oh betapa besar kasih Bapa. Betapa besar kasihnya kepada kami. Bahkan Dia kirimkan anaknya yang tunggal.
untuk mati menggantikan kita. Dia berikannya nyawanya kepada kita. Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Begitu besar kasih Bapa. Oleh karena itu bagaimanapun besarnya dosa kita, bagaimanapun besarnya pengkhianatan kita, hanya satu: pulang ke rumah Bapa, kembali kepada Yesus. Maka Yesus tidak akan melihat dosamu. Dia hanya melihat kita semua mengakui dosa dan kita membutuhkan Yesus. Maka Tuhan akan melihat kita putih seperti salju. Dia tidak akan mengingat sedikit pun tentang apa yang kami lakukan yang menyakiti hatinya. Dia lupakan semua. Karena begitu besar kasih Bapa, begitu besar kasih Yesus. Amin.